Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin membahas sedikit tentang apa makna atau pengertian atau definisi dari keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, adik-adik, ibu-ibu di sini ketika menghadiri pernikahan selalu memberikan ucapan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, atau pada masa pandemi ini ya, karena kita nggak bisa hadir di sebuah pernikahan atau di luar kota ada saudara kita yang menikah, kita ingin memberikan gift, memberikan hadiah dan memberikan ucapan happy wedding. Semoga dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi istilah itu di masyarakat sudah populer sekali, tapi pada kenyataannya ternyata masih banyak sekali yang belum mengerti apa itu makna keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan di sini keluarga sakinah itu dalam Islam adalah perdamaian, atau dalam Islam itu tenang, damai ya. Di Al-Quran juga disebutkan bahwa dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, di Al-Quran disebutkan di sini sakinah. Sakinah itu adalah ketenangan. Ketenangan itu menjadikan keluarga yang tenang itu bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, bukan seperti itu. Nah, keluarga yang sakinah itu sebenarnya tidak pernah mengalami kegoncangan, tapi bagaimana bisa menyikapi kegoncangan itu agar tetap tenang. Di sini menurut Profesor Quraish Shihab yang pernah saya baca ya, bahwa ketenangan atau lawan kata dari kegoncangan yaitu ketenangan, itu ketenangan yang dinamis, sama seperti yang saya tadi jelaskan. Namun juga ketika sakinah itu tidak gampang untuk dijalankannya, karena memang melalui beberapa proses ya. Jadi ketenangan yang dimaksudkan oleh Profesor Quraish Shihab ini bukan hanya ketenangan yang terlihat dari luar, tapi juga di dalamnya. Di luar di sini bukan berarti dilihat orang kayaknya adem-adem aja ya keluarganya, kayaknya rukun-rukun aja ya, tapi ternyata di dalam keluarganya sering cekcok, sering ini. Tapi bukan hal itu saja yang dilihat, tapi perasaan dalam hati kita. Nah, dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan bahwa ketika memilih pasangan ya, laki-laki ketika memilih pasangan itu yang pertama ada 4 kriteria ya. 4 kriterianya itu yaitu yang pertama li jamaliha. Jadi bolehlah ya kita pastilah ya ketertarikan fisik, bapak mau dengan ibunya mungkin karena fisiknya ibunya dulu seksi, cantik, itu nggak apa-apa. Jadi wajar lah ya kalau kita menikah karena berharap, karena pasangan seumur hidup ya. Jadi cantik itu memang relatif ya, tapi ketika jelek itu mutlak ya katanya ya. Jadi memang ada seseorang yang mengatakan, oh ini, si A ini nilainya 10, ada yang mengatakan si A ini nilainya 8 gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan di Afrika sana juga sama, meskipun hitam yang kelihatan giginya aja, tapi ada definisi cantik. Jadi cantik itu relatif. Jadi yang nggak merasa cantik harus tetap cantik. Nah, dan jangan khawatir yang nggak cantik nggak punya pasangan, karena Allah juga sudah memberikan jodohnya masing-masing ya. Nah, sebelum sakinah kita juga
akan membahas tentang mawaddah. Mawaddah tadi itu lebih kepada sesuatu yang nampak. Misalnya seperti ini. Kita melihat pasangan kita karena sesuatu yang nampak, seperti materi, seperti uang, seperti fisik. Itu sesuatu yang nampak, madda. Jadi nggak apa-apa dalam berumah tangga itu kita menyukai atau menginginkan hal-hal yang terlihat nampak. Nah, di sini sebenarnya juga disebutkan ya bahwa mawaddah itu sebenarnya yang dimaksudkan itu bukan hanya sesuatu yang nampak. Kalau laki-laki handsome-nya saja, bukan. Nah, di sini laki-laki menjadi pemimpin buat keluarganya, pemimpin buat lingkup terkecilnya. Jadi meskipun suami itu di luar jadi makmum, suami ketika berjamaah di luar sana tidak menjadi imam, tapi sejatinya suami adalah imam di rumahnya masing-masing, imam buat keluarganya masing-masing. Dan itu sesuatu yang nampak, fisik juga kita bisa melihat. Jadi memang keluarga yang mawaddah, mawaddah itu berarti kita membentuk cinta, rasa cinta yang lahir dari bentuk fisik atau materi. Gak apa-apa ibu dulu ingin menikah dengan bapaknya karena bapaknya seorang laki-laki yang soleh, bapaknya seorang orang kaya yang dermawan, bapaknya seorang laki-laki yang bijaksana, seorang laki-laki yang tanggung jawab. Karena memang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Nah, dan pemimpin idealnya di keluarga itu tidak boleh ada dua pemimpin, tapi hanya satu pemimpin. Jangan dua-duanya bapak dan ibunya jadi pemimpin, tapi harus salah satu. Dan itu di Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi perempuanlah yang dipimpin. Jadi sehebat apapun ya perempuan di luar sana, entah itu jadi pejabat publik, jadi rektor, jadi pemimpin di sebuah perusahaan, sejatinya ketika kembali di rumah dia adalah bawahan buat suaminya. Nah, di sini ketika akhlak, ketika dalam keseharian kita membina keluarga yang mawaddah tadi, yang nampak ya, nampak kita seorang suami mengajak istrinya untuk beribadah bersama-sama, mengajak anak-anaknya untuk sholat berjamaah bersama-sama, itu memang harus dilakukan, harus ditanamkan dalam keluarga kita, karena memang untuk menjadi tenang dan damai itu perlu seperti itu, perlu menanamkan budaya beribadah kepada keluarganya. Nah, selanjutnya apa kira-kira warahmah tadi ya? Rahmah yaitu yang penuh rahmat. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan kepada yang warahmah. Rahmah yaitu kasih sayang. Kasih sayang ketika kita menjadi pasangan yang masih menjalani pernikahan awal-awal itu ya. Jadi memang mungkin rasa sayangnya itu masih rendah, tapi rasa cintanya melambung tinggi. Ya, jadi memang tadi ketika memilih pasangan ya, memilih pasangan itu tidak apa-apa, memilih karena fisiknya, karena jamaliha. Ya, nggak apa-apa kalau memilih secara fisiknya. Perempuan juga menginginkan laki-laki yang handsome, yang laki-laki juga menginginkan perempuan yang sudah diimpikan sejak dulu kriterianya. Itu nggak masalah, nggak apa-apa. Dan ketika ada juga perempuan yang menginginkan ketika menikah nanti sudah mendapatkan laki-laki yang mapan, yang kaya karena hartanya, nggak apa-apa juga seperti itu. Atau juga menginginkan nasabnya, ingin keturunan yang keturunan secara garis keturunannya ningrat, atau keturunan pendidikannya juga tinggi, itu juga nggak masalah. Tapi itu bisa sirna, semua itu bisa lama kelamaan kecantikannya itu akan memudar. Nggak mesti ya ketika awal menikah dulu masih kencang, badan masih kencang, masih montok semuanya, masih
masih cantik, itu lama-lama juga bisa akan jelek. Tapi kalau li diniha, kalau karena akhlak, karena agamanya, itu sepanjang waktu tidak akan memudar insya Allah. Kalau kita memilih pasangan karena li diniha, karena agamanya, insya Allah kita akan dituntut ke surga, insya Allah sehidup semati dan sesurga, jodoh sehidup semati dan sesurga insya Allah ya. Iya, jadi kalau misalkan rahmah ya, rahmah kasih sayang, perjalanan pernikahan semakin bertambah usianya, itu menjadi saling sayang, saling cinta kepada pasangannya, bukan hanya menuntut karena fisik. Jadi kalau fisik tambah tua, dengan dengan keadaannya yang tidak seperti dulu lagi, itu perasaan cintanya itu semakin sayang. Itulah rahmah di situ, warohmah di situ sudah terbentuk. Jadi makanya kita selalu berharap mempunyai keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Jadi ketika kita nenek-nenek, kakek-kakek masih sayang sama pasangan kita masing-masing, dan bukan malah rasa sayangnya itu turun, tapi semakin naik ketika pasangannya ketika sudah sama-sama tua, saling mengasihi. Ketika yang satunya sakit, yang satunya merawat. Ketika yang satunya gak ada, yang satunya mencari kebingungan. Itulah rahmah yang muncul dari keduanya, dan semua itu yang diharapkan oleh kita semua ya, untuk rahmah seperti itu, untuk menjadi yang warohmah. Dan ketika sudah warohmah, yang tadi itu yang nampak seperti maddanya tadi itu semakin menurun, sudah tidak melihat fisiknya, tapi madda yang lain, fisik yang physically yang lain semakin meningkat di dalam ibadahnya. Jadi perlu sekali ya, semakin kita bertambah usia, bertambah pernikahannya, kita semakin mendekat kepada Allah. Dan memang itulah kita melihat, kalau kita melihat kakek-kakek, nenek-nenek yang merasa yang mesra ya, kita itu rasanya senang ya, ikutan senang ya kalau kita melihat seperti itu. Dan malah kita berharap semoga nanti kita ketika sudah kakek nenek juga masih semesra seperti itu. Jadi kalau mesra ketika muda itu biasa ya, udah sering kita saksikan. Tapi ketika mesra, ketika setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, atau biasanya lebih populer sekarang keluarga yang samara ya. Jadi kehidupan rumah tangga kita selalu bahagia, selalu damai, rukun dan makmur, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Dan karena memang itu adalah cita-cita semuanya, dan semoga memang keluarga ibu-ibu, keluarga adik-adik nanti dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.